Ya, halo sob, kembali lagi di konten kelas jagat. Nah, setelah sebelumnya kita ngebahas mengenai LKTI, kemudian cara presentasi, dan lain sebagainya, mungkin ini adalah konten tambahan untuk melengkapi konten kelas jagat yang nanti kita bakalan posting di website Jagat Lomba. Nah, bagi sobat yang mungkin tertarik atau yang ingin mempelajari mengenai penulisan, kemudian penalaran, cara membuat ide dan segala macamnya, nah sobat silahkan register menjadi member di kelas jagat ini, tentunya di web jagatlomba.com seperti itu sob. Dan ini gratis ya sob. Oke, langsung saja. Kelas jagat yang kelas 11 ini kita bakalan membahas mengenai hunting lomba dan mining ide seperti itu sob. Jadi ya kita tahu biasanya nih teman-teman sobat itu ada yang bingung cara memilih lomba yang baik seperti apa, atau enggak cara mencari ide yang cepat seperti apa. Nah, kita bakalan jelasin di kelas jagat yang ke-11 ini seperti itu sob. Nah, hunting lomba sendiri, kenapa kok perlu hunting lomba? Nah, sobat perlu memahami beberapa kriteria lomba dan spesifikasi lomba yang perlu sobat perhatikan sebelum apply suatu lomba. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah biar sobat nggak diprank sama panitianya. Yang kedua adalah biar probabilitas menangnya sobat itu lebih tinggi, seperti itu sob. Kriteria pertama adalah cek eksistensi dari penyelenggara lomba, entah itu lembaga, entah itu universitas. Yaitu lebih baik lagi ketika yang menyelenggarakan itu adalah ofisial. Contohnya ya seperti universitas maupun fakultas dan segala macamnya dari lembaga-lembaga resmi. Berbeda lagi ketika yang menyelenggarakan itu semacam organisasi di luar organisasi resmi. Nah, di situ sobat perlu memperhatikan beberapa hal seperti cek berapa lama lomba sudah diadakan. Kemudian silahkan cek juga mengenai media promosi yang digunakan seperti apa, kemudian cara menyampaikan promosinya seperti apa. Jangan sampai kena prank, karena menurut pengalaman saya pribadi itu pernah kena prank. Jadi ada satu lomba isai yang diikuti, nah itu lumayan pesertanya, jadi ya alhamdulillah istilahnya banyak lah pesertanya seperti itu. Namun ketika hari yang sudah diumumkan ternyata malah panitianya hilang, tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Ya mungkin dulu alasannya karena COVID-19, kemudian tidak bisa meminta tanda tangan dan segala macamnya. Namun hingga sekarang masih belum ada follow up dari panitianya, dan jangan sampai sobat mengalami hal yang serupa. Jadi bisa kita simpulkan, yang pertama cek institusi atau lembaga penyelenggaranya, yang kedua cek berapa lama lomba sudah diadakan, semakin lama diadakan semakin bagus, dan cek media promosi yang digunakan, seperti itu sob. Nah, selanjutnya adalah cek tema, subtema, dan buku panduan. Nah, misalnya nih, sobat sudah memutuskan sepertinya ini bagus nih lombanya. Dari kriteria yang pertama, sobat bisa mempertimbangkan kriteria yang kedua nih, yakni cek tema, subtema, dan buku panduan. Kenapa? Ya agar probability menangnya sobat itu lebih tinggi seperti itu. Cek apakah idenya sobat yang telah ada itu sesuai dengan temanya, atau enggak apakah temanya ini memiliki concern yang sama dengan bidang keilmuannya sobat, atau sobat mampu dalam membuat suatu karya sesuai dengan temanya itu. Dan juga cek buku panduannya. Silakan sobat cek buku panduannya, apa saja syaratnya seperti apa, kemudian kriteria penilaiannya seperti apa, yang sebelumnya memang pernah kami bahas di konten kelas jagat sebelumnya. Yakni perhatikan buku panduan, karena kunci dari juara event itu sudah tercantum dalam buku panduan. Silahkan sobat buka, kemudian pelajari. Silahkan difilter pribadi, seperti itu sob. Nah, kemudian sebagai tambahan, saya pribadi itu juga menghitung probabilitas juara. Maksudnya apa nih? Nah, ada tuh yang pertama tadi kan kriteria yang pertama cek lembaganya, lamanya lomba, media promosi. Yang kedua itu mengenai apakah subtema, tema itu sudah sesuai. Nah, yang ketiga adalah probabilitasnya. Kita harus berpikir logis sob. Jadi ketika lomba itu biar nggak gambling seperti itu, asal apply aja tanpa mempersiapkannya. Nah, itu kan akhirnya gamblingnya tinggi. Kita perlu mempertimbangkan probabilitasnya. Apakah dengan idenya kita yang sekarang kita bisa mengikuti lomba yang sudah lama diadakan?
dengan juri yang luar biasa, dengan peserta yang luar biasa juga. Nah, misalnya probabilitasnya juaranya itu rendah. Nah, sobat bisa pertimbangkan untuk ya istilahnya boleh mencoba, tapi istilahnya jangan terlalu sering seperti itu. Jadi lebih baik cari lomba-lomba lain yang sekiranya bisa sobat reach dan sobat untuk juara seperti itu. Jadi misalnya nih contohlah sobat sudah menyiapkan suatu ide dan ada pembahasannya, namun belum ada data-data pendukung yang istilahnya secara aktual di lapangan. Nah, ternyata sobat ikut lomba yang misalnya eksistensinya sangat besar. Nah, probabilitas lomba juaranya ya ada, tapi bisa dibilang kecil seperti itu. Kembali lagi silakan buka buku panduannya. Seperti itu, sob. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai mining ide atau mining ide seperti itu. Jadi ya biar sobat tahu gimana cara cari ide dengan mudah. Mungkin sobat pertanyaan-tanya gimana sih cara nyari ide yang gampang, atau beberapa kali kesempatan juga banyak yang tanya gimana sih cara cari ide yang gampang. Ya mungkin umumnya yang terlalu mainstream adalah banyak orang bilang silakan amati lingkungan sekitarnya sobat, karena dari situlah sobat bisa mengamati permasalahan di sana apa, kemudian mencoba merumuskan solusi dari permasalahan tersebut. Namun ada juga sobat silakan keliling, jalan-jalan, turun dan segala macamnya untuk mengamati nggak cuma masalah aja sob, tapi juga potensi di sana itu seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah tadi, seperti itu sob. Ini yang paling mainstream dan yang paling umum. Selanjutnya adalah aturan rencana dan laporan pemerintah. Contohnya adalah RPJMN atau rancangan teknokratik dari pemerintah seperti itu. Kenapa? Ya karena bisa dibilang ide yang bagus adalah ide yang mampu diwujudkan dan mampu mendukung program-program pemerintah. Seperti itu sob. Contohnya yang dalam hal ini adalah contoh kecilnya adalah dari RPJMN nasional. Ada juga misalnya sobat bisa cek BPS, kemudian laporan-laporan dari instansi pemerintah yang lainnya. Nah, sobat di sini bisa membandingkan kira-kira dari target capaian yang ada apa sih yang belum tercapai, seperti itu sob. Nah, ini saya berikan contoh terkait ini. Contohnya ini dalam RPJMN saja ya. 7 agenda pembangunan RPJMN ke-4 tahun 2020-2024. Nah, ini ada beberapa agenda, ada 7. Nah, ini silakan sobat pilah-pilah. Di sini di RPJMN juga ada yang namanya capaian sebelumnya, capaian pembangunan 2015 hingga 2019. Nah, di sini juga bisa sobat bandingkan. Apa yang perlu dikembangkan sih? Kemudian kira-kira di sini juga ada kok target-target yang bakalan dicapai yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti itu sob. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah dari koran maupun artikel online, seperti itu. Kalau saya pribadi masih berlangganan koran-koran secara digital dari beberapa sumber, selain saya membacanya secara artikel di online untuk menambah referensi. Ya bisa dibilang karena kita misalnya nih nggak bisa jalan-jalan, kan kita satu-satunya sumber adalah melalui pemberitaan nasional, seperti itu. Jadi yang menjadi salah satu sumber berita yang terupdate yang bisa diadopsi atau dicari solusinya seperti itu. Contohnya saya pernah baca koran beberapa hari yang lalu membahas mengenai potensi di IKN, seperti itu. Nah, itu kan sobat bisa adopsi menjadi sebuah ide. Apa sih potensi di IKN? Ketika kita memindahkan ibu kotanya ke sana, itu kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan di sana, seperti itu sob. Nah, selanjutnya adalah ketika sobat sudah merumuskan suatu ide, jangan lupa cek and recheck di internet. Karena bisa saja idenya sobat itu sudah ada sebelumnya. Tulis saja ngawur. Misalnya, anggap aja sobat, oh ini kayaknya peluang nih, tambal ban online yang pernah dilawakkan sebelumnya, seperti ini. Cari aja tambal ban online, apakah sudah ada sebelumnya. Misalnya sudah ada sebelumnya, sobat nggak perlu berkecil hati, karena di sini yang namanya ide itu kan bisa melalui penciptaan baru atau mengembangkan hal yang sudah ada, seperti itu sob. Jadi silahkan cek and recheck sebelumnya. Ya, mungkin itu saja sob penyampaian dari kami untuk kelas jagat yang ke-11 mengenai hunting lomba dan mining ide.
Terima kasih, dan jangan lupa sob untuk register menjadi member di situs atau website jagatlomba.com, karena kita bakalan ada kelas jagat di sana dan juga mentoring seperti itu sob. Terima kasih, sampai jumpa di kelas jagat yang selanjutnya.